Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bersama lagi kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk merenungkan firman-Nya. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang baik Kau berikan bagi kami. Bersamalah dengan kami dan tuntunlah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus agar kami mengerti rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Wahyu 2 ayat 9. Kelihatannya dari ayat hari ini bahwa hubungan jemaat dengan orang-orang Yahudi di Smyrna sedang dalam kondisi memprihatinkan. Jemaat menghadapi situasi yang membahayakan. Pada abad kedua, Kekaisaran Romawi berharap agar setiap orang, kecuali orang-orang Yahudi, agar memuja kaisar. Pihak berwenang mengecualikan orang-orang Yahudi dikarenakan kolotnya keyakinan agama mereka. Karena bangsa Romawi biasanya mengidentifikasikan orang-orang Kristen abad pertama sebagai orang Yahudi, mereka seringkali luput dari penganiayaan yang tidak perlu. Di pihak lain, orang-orang Yahudi sendiri punya alasan untuk berhati-hati agar tidak dikaitkan dengan orang-orang Kristen. 25 tahun sebelumnya, kegairahan Yahudi akan hal berhubungan dengan akhir zaman membuat bangsa Romawi menghancurkan Yerusalem dan Bait Suci, meninggalkan ribuan korban meninggal. Jelas bahwa status bangsa Yahudi dalam kekaisaran mungkin akan ditarik kembali dalam sekejap jika pembicaraan orang-orang Kristen mengenai Mesias menimbulkan kecurigaan bangsa Romawi terhadap orang-orang Yahudi. Di saat Yohanes menulis kitab Wahyu, komunitas Yahudi terlihat kesulitan dengan para pemimpin setempat di Smyrna. Ketika orang-orang Kristen Yahudi berbicara tentang Yesus Sang Mesias serta akhir zaman, itu hanya membuat keadaan semakin sulit. Jadi, kita harus memahami kata hujat dalam ayat hari ini dalam pengertian fitnah. Catatan-catatan historis menyarankan skenario berikut beberapa kali terjadi di Smyrna pada abad pertama. Katakan saja Jason adalah seorang Kristen dan Teudas tetangganya seorang Yahudi bukan Kristen, namun tidak pernah menyukai Jason. Suatu hari Teudas memfitnah Jason lalu melaporkan kepada pihak berwenang setempat bahwa Jason adalah musuh kaisar dan negara, namun luput dari pengawasan karena menyamar sebagai orang Yahudi. Lalu dia memberikan bukti-bukti. Pihak berwenang Romawi pada saat itu jarang cari gara-gara dengan orang-orang Kristen. Tetapi saat dihadapkan pada kasus khusus, mereka harus melakukan investigasi. Tidak baik membiarkan gerakan revolusioner berkembang tanpa terdeteksi. Dan Jason bukan seorang Yahudi sejati. Nasib yang menantinya agaknya adalah hukuman mati. Setelah insiden-insiden semacam itu, dapat dipahami mengapa orang-orang Kristen mulai berpikir bahwa orang-orang Yahudi seperti Teudas bukanlah orang-orang Yahudi sejati, melainkan alat yang dipakai setan. Mari berdoa. Bapa kami di surga, kami mohon Engkau menyatakan hadirat-Mu kepada semua orang Kristen yang menghadapi fitnah dan penganiayaan di dunia saat ini. Kami mohon Engkau menunjukkan kepada kami bagaimana kami bisa menyemangati dan mendukung rekan-rekan kami. Kami hanya berdoa agar Roh Kudus menuntun mereka, menuntun kami agar lebih kuat menghadapi hari-hari pergumulan hidup ini.
Bersamalah dengan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.